Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar semua? Mudah-mudahan di pagi hari Senin ini kita sehat walafiat ya. Banyak rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Baik sahabat semua, kita bincang-bincang sebentar sebelum kita masuk kantor. Masih terkait ijazah Pak Jokowi dan relevansinya penggunaan akal dan logika kita dalam mensikapi ijazah Pak Jokowi palsu atau asli. Yang pertama, saya tidak bermaksud fanatik sama sekali kepada ijazah palsu atau asli. Yang ingin saya bangun adalah pertama, penggunaan rasional dan logika kita dalam berpendapat dan menentukan kira-kira yang paling benar yang mana. Apakah yang ngotot berpendapat asli atau memang yang berpendapat bahwa ijazah itu adalah palsu. Dua-duanya masih memungkinkan karena logika adalah di situ perannya. Nah, sahabat semua, kita ketahui bersama bahwa Joko Widodo adalah seorang mantan pejabat yang meniti karir dari sebelumnya bukan siapa-siapa, hanya tukang kayu, anak dari seorang katakanlah pegawai kelurahan atau desa zaman dulu. Sepertinya kira-kira seperti itu kalau tidak salah. Kemudian merintis sebagai wali kota Solo 2 kali, naik ke gubernur DKI 1 kali, belum tuntas, kemudian naik ke presiden 2 kali. Nah, sahabat-sahabat semua, dalam prasyarat yang harus dipenuhi ketika seseorang ingin menjadi kepala daerah adalah harus memiliki ijazah. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi, karena memang dia merasa sampai saat ini ya, nanti kita buktikan saja apakah palsu atau asli atau rekayasa. Nah, Pak Jokowi dalam hal memenuhi kelengkapan administrasi pencalonan dia sebagai wali kota, gubernur, dan presiden, salah satu yang dia lampirkan adalah ijazah S1-nya. Ijazah S sarjana yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Sebuah universitas yang besar termasuk legendaris, sudah menghasilkan banyak tokoh yang kaliber nasional dan internasional. Nah, sahabat semua, ketika Pak Jokowi melampirkan ijazahnya, itu tahapannya adalah ada verifikasi yang dilakukan oleh siapa? Oleh KPU daerah, KPU provinsi, dan KPU pusat. Verifikasi di dalam hal salah satunya adalah apakah ijazah ini palsu atau asli. Nah, salah satu verifikasi di samping verifikasi administrasi adalah verifikasi faktual, di mana KPU memiliki kewajiban untuk bertanya kepada kampus atau sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut. Dalam hal ini adalah ijazahnya Pak Jokowi. Nah, dari semua proses yang tadi saya sampaikan sampai Pak Jokowi menjadi presiden, itu dia masih menggunakan ijazah yang sama dan selalu diverifikasi dan selalu ditanya ke pihak UGM. Nah, pertanyaannya, apakah masuk akal? Nah, ini masuk akal ya, karena kita bicara logika nih. Karena data itu disandingkan benar tidaknya, mendekati benar atau tidaknya, itu salah satunya adalah dengan logika kita. Apakah masuk akal KPU yang berjenjang tadi, yang sudah puluhan tahun, berarti beberapa kali mengalami pilkada dan pemilihan presiden, itu berkonspirasi dengan katakanlah UGM begitu, untuk menyatakan bahwa ijazah
Pak Jokowi yang aslinya palsu ini adalah asli betul-betul dikeluarkan oleh OGM. Sepertinya tidak masuk akal, tidak masuk logika. Kenapa? Karena ketika verifikasi ini pengawasnya banyak. Ada Bawaslu, ada lembaga-lembaga pemantau pemilu yang lain. Ya, jadi ini logika-logika yang sepertinya nggak mungkin orang sedemikian banyak dengan kepentingan yang berbeda-beda menyuarakan sesuatu yang dari awal memang salah atau direkayasa. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Nah, kalau misalnya ada yang dipalsukan, pasti dari sebelumnya, dari mulai periode Pilkada Solo, itu semua pasti sudah bersuara. Dan tidak ada baru bersuara setelah periode Pak Jokowi jadi presiden, itu pun yang kedua. Yang pertama orang masih adem-adem saja. Nah, dalam pengamatan saya, kenapa orang kemudian meributkan seperti mendegradasi kapasitas Pak Jokowi? Ada satu agenda yang terselubung, saya pikir. Kenapa? Karena Pak Jokowi ini notabene-nya bukan elit, bukan orang yang terlahir dari elit politik, bukan ningrat. Tapi beliau adalah orang yang biasa-biasa saja dan menapaki takdirnya sampai menjadi presiden. Sehingga bagi para kaum elit bisa jadi ini adalah ancaman. Apalagi Pak Jokowi termasuk orang yang tidak gampang didikte oleh kelompok kapitalis. Meskipun bisa saja ya, karena dalam perkembangannya orang itu bisa saja tergoyah. Tapi sampai hari ini saya melihat Pak Jokowi masih dalam track ketika dia membangun, dia banyak melakukan terobosan yang dimana sebelum-sebelumnya tidak dilakukan oleh presiden sebelumnya. Nah, kembali kepada ijazah Pak Jokowi, sahabat-sahabat semua, mari kita pergunakan akal kita, logika kita dalam hal tadi pencarian data. Bukan persoalan suka tidak suka. Kalau orang tidak suka, mau yang keluar dari mulutnya emas pun tetap aja dianggap adalah perak atau bahkan sesuatu yang tidak berguna. Tapi sebaliknya, orang yang cinta, muhibbin, meskipun yang keluar adalah perunggu, ya bisa jadi tetap dianggap emas. Tapi saya tidak mengajak kita di situ. Pergunakan logika kita untuk menelaah sesuatu, apakah ini benar apa tidak. Di samping data, logika kita harus bermain. Tadi saya sudah sampaikan bahwa logika proses ijazah Pak Jokowi sudah sangat panjang dan pembuktiannya sudah sangat banyak. Saksi sudah lebih dari cukup. Pengakuan UGM sudah cukup. Kemudian dibuktikan secara saintifik oleh Polri juga sudah cukup. Lah, kalau orang membangun logika yang tidak beres lagi, ya sampai kiamat juga nggak bakalan selesai, karena selalu ada saja celah yang dipertanyakan. Nah, pertanyaannya kemudian, mereka yang menggugat ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya punya agenda apa? Apakah takut keturunannya Pak Jokowi nanti akan jadi pejabat negeri ini? Atau yang lain? Atau ada kelompok kepentingan lain lagi yang merasa terusik dengan keturunan Pak Jokowi yang notabene sampai hari ini banyak yang menjadi tokoh untuk memungkinkan ke depan jadi pejabat memimpin negeri ini? Sangat bisa terjadi. Oleh karena itu, apapun yang sudah terjadi itu adalah takdir, dan kewajiban kita adalah menerima takdir dengan ridho. Ketika kita merasa sebagai orang beriman, ya ketika sudah kejadian, ya kita harus terima sebagai sebuah takdir. Kalau kemudian masih ada orang yang tidak terima bahwa Pak Jokowi pernah jadi presiden, anaknya sekarang jadi presiden, masih ini itu, ya silahkan saja, nggak apa-apa. Tapi pergunakanlah cara-cara yang waras saja. Bangun logika, bangun kesadaran bahwa itu sudah sesuatu yang menjadi takdirnya. Demikian para sahabat semua, tentang ijazah, pergunakan akal waras kita.
kecintaan kita sesuatu yang sah-sah saja, tapi tetap logika kita harus kita pergunakan untuk mengontrol, memverifikasi, memfilter hal-hal yang sifatnya tidak benar menjadi benar. Meskipun kita tahu bahwa kebenaran sejati itu hanya punya Allah, ya. Kebenaran sejati hanya punya Allah, tapi instrumen untuk mencari kebenaran itu ada caranya. Salah satunya adalah data, kita pergunakan kebun rasional. Bukan sekedar dugaan. Saya duga. Kalau dugaan itu lemah, karena apa? Data empirisnya sangat lemah. Tapi kalau masalah ijazah, data empirisnya kan sudah panjang itu berlalu. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.